Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita belajar tema 3 tentang makanan sehat. Di subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang kelima. Kompetensi dasar yang akan kita dalami pada muatan pelajaran IPA di 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Pada muatan pelajaran SBDP di 3.4 memahami karya seni rupa daerah, dan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Fokus belajar kita yang menjadi bagian dari tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menyebutkan macam-macam penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia, menjelaskan ciri-ciri karya seni rupa daerah tertentu, dan kalian dapat menjelaskan informasi yang didapat dari iklan elektronik. Nah, kalian masih ingat kan dengan tugas ini yang telah dipelajari pada BDR sebelumnya? Seperti gangguan alat pencernaan manusia, yaitu MAH, kolera, dan diare. Yuk, kita bahas kembali agar wawasan dan pengetahuan kamu semakin bertambah pada kegiatan belajar BDR hari ini. Oke, yang pertama ada MAH. Masih ingat kan dengan kejadian yang dialami oleh Dayu? Saat itu, Dayu sering terlambat makan dan sering makan makanan yang pedas. Akibatnya, Dayu mengalami penyakit MAH. Sakit MAH atau dispepsia adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Di antaranya adalah luka terbuka pada lapisan dalam lambung atau tukak lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, dan akibat dari stres. Kemudian ada kolera. Tahukah kamu, kolera adalah sejenis penyakit menular yang terjadi pada saluran pencernaan yang disebabkan karena Bacterium Vibrio cholerae. Seseorang dapat terkena penyakit kolera jika bakteri ini masuk ke dalam tubuh baik melalui makanan maupun minuman yang sudah terkontaminasi sanitasi yang buruk. Nah, kemudian ada diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Kemudian ada tifus, disebabkan oleh makanan dan minuman yang tidak terjaga kebersihannya. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus. Orang yang sering makan di luar akan mudah terserang tifus karena kebersihan makanan di luar tidak benar-benar terjaga. Tifus adalah penyakit menular. Gejala tifus adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah, dan mual. Nah, kemudian ada juga radang usus buntu yang terjadi karena ampas kotoran yang tidak tercerna menumpuk di usus buntu, terutama di bagian umbai cacing, seperti pada gambar itu ya. Ampas kotoran yang tidak tercerna tersebut berasal dari makanan yang sulit diuraikan.
Misalnya biji cabai. Penumpukan kotoran menyebabkan umbai cacing menyempit dan terinfeksi kuman. Akibatnya, umbai cacing akan meradang. Gejala yang ditimbulkan adalah tubuh demam dan perut kanan bawah terasa nyeri, perut terasa mual, dan disertai muntah. Serem ya. Nah, itulah beberapa contoh gangguan alat pencernaan pada manusia. Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama seperti tadi? Atau anggota keluargamu yang lain yang pernah mengalaminya? Tugas kalian sekarang yaitu lakukan wawancara terhadap anggota keluargamu untuk mendapatkan informasi tentang jenis-jenis penyakit yang menyerang organ pencernaan tubuh manusia. Kalian baru saja sudah menyimak penjelasan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Jadikan anggota keluargamu seperti ayah, bunda, kakak, kakek, nenek, paman, tante, sepupu, dan sebagainya yang ada di rumahmu sebagai responden yang akan menjadi sumber data bagi kegiatan survei. Beberapa hal yang akan menjadi acuan pertanyaan yang akan diajukan pada survei, yaitu yang pertama, jenis penyakit sistem pencernaan yang pernah dialami masing-masing responden, seperti ayah, bunda, kakak, kakek, nenek, paman, tante, sepupu, dan sebagainya yang pernah mengalami gangguan pencernaan. Kemudian, tindakan yang diambil pada saat responden mengalami penyakit tersebut. Lalu, seberapa parahkah penyakit yang dialami responden? Kemudian, apa penyebab penyakit sistem pencernaan yang dialami responden? Sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaannya? Seberapa sering responden terserang penyakit tersebut? Dan tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang penyakit tersebut kembali? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei menjadi bentuk poster seperti ini. Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Setelah kalian mewawancarai anggota keluargamu, coba tanyakan kepada mereka, pernahkah mereka memakai baju batik? Lalu, dari manakah asal batik yang mereka pakai? Indonesia kaya akan keragaman budaya. Antara lain, terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Karya seni rupa yang disebutkan merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Nah, berikut adalah beberapa contoh motif batik di Nusantara. Seperti motif batik Solo, Parangkusumo. Ada juga salah satu contoh motif batik di Pekalongan,
Kemudian motif batik Yogyakarta, ceplok. Dan ada juga motif batik Cirebon, mega mendung. Itulah beberapa motif yang ada di Nusantara. Masih banyak yang lainnya loh. Teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yakni teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Dan ada juga teknik cetak atau sablon. Nah, ini adalah alat dan bahan untuk membuat batik tulis. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada kain mori. Kain mori merupakan bahan utama untuk membuat batik tulis. Kain ini biasanya berasal dari bahan kapas yang telah mengalami proses pemutihan dan memiliki klasifikasi khusus. Kemudian ada canting. Canting merupakan salah satu alat utama untuk melukis motif batik tulis. Kemudian ada malam atau lilin batik. Malam juga salah satu bahan utama pembuatan batik tulis. Hanya saja malam tidak hanya digunakan untuk membuat batik tulis, tapi juga menjadi salah satu pembuatan batik cap. Kemudian ada zat pewarna. Untuk pembuatan batik terdapat 2 jenis zat pewarna yang bisa dipakai, yaitu zat pewarna alami dan zat pewarna sintesis atau buatan. Berikutnya ada wajan dan kompor kecil. Alat ini digunakan untuk memanaskan atau mencairkan malam atau lilin batik. Kemudian ada juga gawangan. Kalau yang ini fungsinya untuk menyangga kain saat proses pembuatan berlangsung. Kemudian ada dingklik. Dingklik merupakan kursi kecil terbuat dari kayu, plastik, atau apapun sebagai tempat duduk pengrajin saat membuat batik. Wah, unik sekali ya. Nah, sekarang mari kita berkreasi. Dalam selembar kertas gambar A4, buatlah sebuah rancangan motif batik selain contoh-contoh motif Nusantara yang sudah dijelaskan tadi. Kamu pun dapat menggunakan contoh-contoh motif di bawah ini sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri. Pastikan 1 lembar kertas gambar tersebut dipenuhi oleh motif batik. Warnailah dengan menarik dan rapi. Caranya, buat dulu polanya, kemudian diwarnai. Selamat belajar dari rumah.